Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan yang terdiri dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik, beserta rumus-rumusnya. Nah, rumus ini hanya berlaku untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit. Bagaimana dengan sifat koligatif larutan elektrolit? Sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, sehingga pada konsentrasi yang sama untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit akan memberikan hasil yang berbeda. Senyawa elektrolit dalam larutannya dapat terionisasi menjadi kation dan anion, sedangkan senyawa non-elektrolit tidak terionisasi dalam larutannya. Mari kita perhatikan contoh berikut. Misal kita punya natrium klorida yang merupakan senyawa elektrolit dan urea yang merupakan senyawa non-elektrolit dengan jumlah mol yang sama dalam larutannya. Natrium klorida akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl- yang masing-masing sebanyak 1 mol, sedangkan urea tidak terionisasi sehingga jumlahnya tetap 1 mol. Karena itu, jumlah partikel larutan elektrolit dengan konsentrasi yang sama akan lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dapat terionisasi sempurna maupun terionisasi sebagian. Larutan elektrolit yang terionisasi sempurna disebut elektrolit kuat, sedangkan yang terionisasi sebagian disebut elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat bisa berasal dari asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut. Itu contoh-contohnya ya. Sedangkan pada elektrolit lemah bisa berasal dari asam lemah, kemudian basa lemah, dan garam yang sukar larut. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit yang tidak terionisasi dapat berasal dari senyawa organik, glukosa, sukrosa, etanol, ataupun urea. Karena jumlah partikel elektrolit dan non-elektrolit tidak sama, maka rumus-rumus ini kurang relevan digunakan untuk larutan elektrolit. Untuk larutan elektrolit, perlu adanya faktor perkalian yang dikenal dengan faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I. Untuk mencari faktor Van Hoff ini dapat menggunakan rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikalikan alfa. N di sini adalah jumlah ion. Contohnya NaCl. Dalam air terionisasi menjadi 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-, sehingga jumlah ionnya sama dengan 2. Atau CaCl2 dalam air terionisasi menjadi 1 ion Ca2+ dan 2 ion Cl-, sehingga jumlah ionnya menjadi 3. Sedangkan alfa merupakan derajat ionisasi yang menyatakan banyaknya zat yang mengion dalam larutan. Larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda. Untuk elektrolit kuat, derajat ionisasinya sama dengan 1. Elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan non-elektrolit, derajat ionisasinya sama dengan 0. Karena adanya faktor Van Hoff, rumus sifat koligatif larutan elektrolit menjadi sedikit berbeda. Untuk rumus penurunan tekanan uap seperti P sama dengan P0 dikalikan XP atau delta P sama dengan P0 dikalikan XT perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Demikian juga pada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, serta tekanan osmotik. Semuanya dikalikan dengan faktor Van Hoff atau dikalikan dengan I. Sekian penjelasan tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami.
Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.